Ya, ya, seperti Pak Paul bilang, Pak Tobing pergi ke bupati, kantor bupati, kantor lurah, cuman kulo nuwun Bapak mau tanya gitu. Apa kamu? Saya Jenderal Tobing kan udah gitu aja. Cuma mau nanya, ini kan tetangga Pak Tobing. Iya itu Cuma penting loh kulo Pak. nuwun Mungkin aja. yang itu penting loh Pak Tobing. Maksudnya kelihatannya hanya kehadiran, tapi Iya, kan Pak tapi Tobing punya paling hak. bupati ngomong Pak apa? Tobing Sekarang sebagai gini, wakil dari kami, mewakili suara kami yang memberontak ini, Pak. Wah, kalau enggak kita minta pisah dari Indonesia. ya tapi paling bupati kalau dibilang begitu sudah diserahkan kepada polisi. Lo datengin polisinya dong Pak. Kita datengin polisinya. Iya Pak, saya tahu kan polisi kan bilang, oh ya kita sudah jalani sesuai prosedur. Iya Pak, sesuai prosedur beneran ya Pak. Kita kawal loh Pak. Jangan sampai dilepas 1 tahun dilepas nih Pak. 3 tahun dong Pak. Gitu. Iya. Kalau enggak tanya apa Bapak perlu saya kasih uang lagi tambahan. Kalau perlu gitu Pak Tobing. Mau masalah zakat, itu semua orang bisa ngelaporin dia kok Pak. 156 itu nggak perlu korban Pak. Yang penting ada kejadian. Itu kan delik hukum, bukan delik aduan, delik umum. Ya cobalah nanti tanya Pak Adi. Bisa Ya, nggak? makanya kalau iya nanti Pak Tobing berangkat dengan Pak Adi. Kalau Ya, cuma Pak boleh Adi aja. doang kan polisi oh sudah sesuai aturan, tapi kan nanti Pak Tobing sebagai pelapor mewakili kami, ya kan? Iya. Ya Nanti kan saya kasih tahu kan. Gara-gara ini bisa seluruh Indonesia bergejolak. harus Pak, harus bergejolak Pak. Itu aja deh Pak Tobing tambahan saya. Thank you. Oke lah. Mahal loh. Pak Tobing, Hmm. ada yang lain raise hand, Pak Tobing, the student. Ya silakan lah. Ya. Silakan. Malam Pak Tobing. Ya malam juga. Kalau ada dua hal sih saya mau utarakan. Mungkin tidak ke Pak Tobing, tapi ya karena Pak Tobing narasumber ya, saya arahkan ini ke Pak Tobing gitu. Meminjam Oke, silakan. pemikiran yang dulu Pak Tobing ajar gitu kan. Kalau ini teroris Pak. Karena saya lihat, wah ada kejadian nih, saudara saya nih ditangkap nih, si Diding nih. Nah saya lihat, waduh, nggak bisa, saya harus cover dia. Caranya gimana? Ya itu mahasiswa saya pokoknya saya lakukan pendekatan yang sesuai cara saya supaya dia takut gitu. Jadi dia tidak tampil sebagai saksi, tidak tampil untuk berbicara gitu, dan itu kan sudah terbukti, ada masuk di berita gitu Pak. Itu masih ya itu kan. Dan kampusnya juga istilahnya tidak terlibat lah, dia bilang itu kegiatan di luar kampus gitu ya. Berarti saya berhasil sebagai teroris Pak. Ya jadi Saya tindakan berhasil si sebagai Diding teroris. sudah teror itu. Sudah teror. Tapi beginilah ya, kita coba merubah istilah radikal itu. Karena itu juga diplesetkan juga radikal itu. Kalau radikal itu sebenarnya dia kebenaran. Tapi mereka ini bukan radikal, ekstremis. Jadi kalau dibilang radikal, saya mencari kebenaran kok. Saya ini radikal saya. Tapi saya bukan ekstremis. Jadi dia ini teroris ekstremis. Jadi kita pun salah membuat terminologi. Ini kan sudah hasil kajiannya. Bahwa sekarang ini konflik among the people. Bukan between lagi. Among. Sesama anak bangsa. Sesama suku antar suku. Sesama agama antar agama. Sesama ras antar ras. Dan antar golongan. Nah ini kan sudah nggak benar lagi. Tapi memang dia harus ditindak. Apapun ceritanya dia harus ditindak. Harusnya Ya ditindaknya 5,5 tahun Pak. dia artinya dia kena KUHP itu 551 pidana. Ya terserah. Tergantung ini. Untunglah bukan orang Dayak, saya bilang. Kalau orang Dayak datang diam-diam dari sana, mungkin dipancung kepalanya. Ini dia tidak tahu. Sadar nggak dia? Saya juga pengen lihat orangnya ini kayak apa sih? Kayak udah kuat sekali. Tapi kebetulan dia. Pak, kebetulan dia punya kupon diskon Pak. Jadi mungkin ya kemungkinan besar enggak setengah tahun ada kupon diskon pasti. Banyak teman-teman yang ngasih Pak. Kenapa?
mayoritas kan? Mayoritas apanya? Mereka aja yang mendeklar dia mayoritas. Nanti diam-diam dia juga dipancung kan? Karena mereka itu sudah, 85%. ya, kata Bu Ellen tadi, mata ganti mata. Itu Israel itu, mata ganti mata. Cuman kita orang percaya ini terlalu, ya kita dibelenggu juga sama aturan. Ya, bahwa kita harus mengasihilah musuhmu. Ya kan? Nah itulah. Sehingga dia sesukanya dia bertindak. Oh, kita pun nanti berbuat apapun dikasihi kok. Itu. Kasihilah sesama manusia. Manusia yang mana yang mau dikasihi? Manusia yang wujudnya setan. Wujudnya manusia, tapi isinya setan, masa dikasihi? Tuhan juga nggak mengasihi setan kok. Jadi kita salah juga sih. Itu jadi menganggap kalau orang Kristen disiksa, dia ada hukumnya, hukum kasih. Kan begitu. Inilah serba susah kita hidup di sini. Nah, dia pun tidak ngerti hidup di negara Indonesia ini karena dia tidak tahu paradigma. Termasuk si JK itu dia nggak ngerti paradigma. Apa itu paradigma? Nggak ngerti dia. Itulah. Mungkin Tapi nanti akan meminjam saya ulangi. mayoritas lagi, Pak. Meminjam istilah terminologi mayoritas gitu kan. Saya barusan lihat video bagus, Pak. Siapa namanya itu? Kalau nggak salah nama belakangnya Rompas gitu kan. Dia bilang, kalau mau bilang mayoritas gitu kan, ya kalau hitungannya 85%. Tapi kita Indonesia ini negara kepulauan. 9 pulau. Di 9 pulau dia bilang nih. Papua, Sulawesi Utara gitu kan. Kalau mau hitung itu, ya mereka 85% tersebar. Tapi yang lain, yang 9 pulau itu mayoritas. Mendefinisikan mayoritas ya dia mendefinisikan mayoritas seperti itu. Jadi kayaknya kurang tepat juga kalau dibilang 85% mayoritas sementara mereka terbagi-bagi. Sementara orang yang namanya Rompas itu ya kalau nggak salah ya, dia bilang dibagi-bagi ya tidak ada itu yang namanya mayoritas gitu. Kalau dibilang dibagi per kepulauan gitu. Gimana Pak Tobing? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan, geodiversity. Jadi kalau geo itu bumi, ya pulau-pulau itulah bumi. Dia tidak mayoritas. Jumlahnya mereka dari kuantitas, iya. Tapi dari berbagai banyaknya pulau, geo yang berbeda-beda itu, dia tidak mayoritas. Nah, saya katakan, dia ada di Sumatera Barat, dia ada di Aceh, di mana lagi? Jawa Barat. Tapi itu kan pulaunya berapa pulau dibandingkan dengan pulau-pulau yang bukan non-muslim umpamanya. Jadi nggak bisa satu agama yang mempersatukan Indonesia ini karena kita geodiversity, ethnic diversity. Nggak bisa. Udahlah, kalau ya. Pak Tobing, Ya. ini Pak, mungkin ada bagusnya Pak Tobing juga ini ke ke kantor polisi. Nah, nanti sama lawyer kita Pak, kayak nge-mob gitu Pak, nyoba. Ini Pak polisi, ini ya nggak ada damai ya, kita lanjut ini sampai tuntas gitu Pak Tobing. Ya makanya kita lihat pasti polisinya pun sekarang bukan hanya kita yang sudah. Iya, nanti Pak Tobing ke sana juga, nanti sama Mas Adi itu kan, sama lawyer kita kan, sama Pak Yonatan atau Pak Adi datang ke sana, pakai jaket Galarua, Galarua, jaket Agiot, satu jaket Damaris Pak. Tapi Pak Paul, kalau tuntutannya penistaan agama ya sami mawon dapat 2 bulan cuma. Enggak, itu pasal yang dikenakan itu Pak, penganiayaan makar subversif karena dia bawa pisau kan, undang-undang darurat. Sama penganiayaan Pak yang dipakai Pak, 2 Pak. Harus
attempted murder. Jadi malah nggak ada Pembunuhan. pasal agamanya malah nggak ada sama sekali, Pak. Aneh, makanya. Harus pembunuhan berencana. Iya. Pembunuhan berencana itu harus. Soalnya kan Iyalah, dia rencana itulah. mau membunuh, dari rumah udah bawa pisau. Jadi udah direncanakan. Nah, Ya, kalau kena kesalahan penistaan agama ya kita keluar-keluar ya sami mawon kalau saya. Makanya saya kira yang cocok itu Pak Tobing ke sana sama lawyer kita ngecek Pak, kita mengawal Pak kasus ini Pak. Ya cobalah nanti kita lihat. Kalau iya nanti janjian sama Mas Adi Pak. Yo. Wah itu mantap itu Pak kalau Pak Tobing bisa datang ke sana terus pakai jaket Damaris Pak. Atau pakai LPH Gios, kita nanti bikin rompi LPH Gios Pak. Pastor, ajukan pencobaan pembunuhan aja, Pastor. Jadi kan banyak. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau yang- percobaan pembunuhan itu kan harus ada, wah, itu pembuktian itu harus susah Bu Ellen. Kalau yang ada penganiayaan, karena sudah ada pasal penganiayaan, jadi nggak mungkin masuk percobaan pembunuhan. Iya, oke, kasusnya sama, tapi yang lapor banyak, yang melaporkan banyak itu. Yang laporin banyak, jadi nggak mungkin lolos. Kalau nggak nanti cuma 6 bulan aja pulang itu nanti. Oh, kalau itu anak, kan ceritanya ada anak yang nolongin perempuan yang dibacok ini, Pastor. Kepalanya luka. Ternyata anak kepalanya luka ini, mahasiswa ini, itu anak seorang perwira TNI, Pastor. Jadi, iya, masalahnya iya. Islam. Iya. Masalahnya Islam juga. Jadi memang repot ini. Jadi bisa kalau dia minta damai ya bisa kalau misalnya dibujuk terus damai ya bisa lepas. Oh, jangan mau dong gitu. Iya, tapi kan dia Islam. Masalahnya kalau dia Islam dia dibujuk nanti sama atasannya kan repot juga. Karena di situ tidak ada pasal agamanya, nggak ada loh, pasal penistaan agamanya nggak ada loh. Iya, nggak apa-apa, tapi kan penganiayaan. Iya, kalau penganiayaan, pasal penganiayaan, lalu anak ini order damai, ya damai. Kecuali ada korban mati baru hukumnya lanjut. Tapi kalau penganiayaan korbannya nggak ini ya bisa putus tengah jalan. Biasa TNI, Pastor, disalib aja udah senggol bacok. Iya, tapi kan kalau TNI atasannya dia kadrun, ditekan, nah TNI kan turut perintah atasan. Nggak bisa mau hebatnya kayak apa TNI. TNI itu ada jalur komando. Udah didoktrin dari masih latihan lari-lari itu udah didoktrin kepalanya, ikut perintah atasan, ikut perintah atasan, bela Pancasila dan sebagainya macam. Udah pokoknya nggak bisa, udah otaknya di kepalanya dia udah disetting. Kecuali dia ada kemasukan lainnya ya, kayak kadrun itu ya. Itu repotnya. Makanya harusnya itu pasalnya itu ada pasal 156-nya harus tetap masuk. Karena itu kan penghinaan kepada agama kan. Apalagi di situ Pak Tobing ada ini loh Pak. Ada spanduk-spanduk menolak agama penjajah. Itu kan hate speech. Itu sudah langsung pasal 156 itu. Hate speech sih kan terhadap kebencian terhadap agama tertentu. Itulah masalahnya. Tapi ini lanjut dulu ya. Ini siapa ini? Ya, saya komentari dulu Ya, ya. boleh Pak Tobing. Inilah pemerintahan, ya pemerintah. Bukan hanya pusat loh. Ya di daerah. Gagal mencerdaskan masyarakatnya. Gagal. Jangan-jangan camatnya pun nggak ngerti Pancasila. Bupatinya juga nggak ngerti, wali kotanya juga nggak ngerti. Ya, gagal mencerdaskan bangsa, gagal membangun karakter. Ya, karakter bangsa Indonesia ya sudah, mau apapun ceritanya kita harus karakternya dengan karakter Pancasila. Itu jati diri kok. Karena memang dari universitas-universitas juga mengajarkan salah. Tujuan nasional kok melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap bangsa, ya, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Itu tugas. Kalau tujuan kita apa? Utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mulai dari Aceh sampai Papua, dari Myanmar sampai Pulau itu utuh. Kalau tidak utuh, bagaimana?
bisa melindungi segenap bangsanya. Itulah kesalahan kita menentukan tujuan. Padahal tujuan nasional itu the power of purpose. Itu semua orang akan termotivasi ke sana. Tapi mana Anda? Coba buka. Tanya ke universitas sana yang ngajar-ngajar profesor-profesor itu. Itu dibilang tujuan. Padahal di pembukaan itu telah sampailah baru ke pintu gerbang. Kita belum masuk ke dalam. Kita udah merdeka. Tapi bagaimana selanjutnya? Nah, yang begini-begini tidak dipahami. Aduh, udahlah. Ya, undang siapa sini pembicara tentang Pancasila sama konstitusi yang hebat, panggil itu dari profesor-profesor itu. Tak ada lah. Saya sekolah udah habis sekolah saya. Lemhanas pun tak dia ini nggak ada diajarkan di Lemhanas, nggak ada. Saya beritahu belum, nggak ada. Ya. Apa pusat kekuatan bangsa? Contoh, masing-masing suku bangsa itu ada pusat kekuatannya. Pusat kekuatan orang Batak ada di mana? Pusat kekuatan orang Manado ada di mana? Pusat kekuatan Dayak ada di mana? Lah, makanya dia juga harus melihat. Ya, siapa siswa-siswa di situ? Kecuali siswa-siswa di situ anak penjajah, bolehlah. Orang anak Indonesia kok. Makanya ya ini udah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa, apa kehidupan? Kehidupan itu mulai kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Itulah aspek kehidupan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa kehidupan bangsa? Kenapa tidak mencerdaskan bangsa? Itu nggak dikaji. Sekaranglah contohnya, alinea pertama. Ya, bahwa kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Pertanyaannya, penjajahan yang mana? Penjajahan wilayah? Penjajahan ideologi? Penjajahan sosial budaya? Agama masuk di sosial budaya. Hukum masuk di sosial budaya. Lah, kita ini mana yang penjajah? Tadi Pak Paul bilang ada agama penjajah. Apa pula lagi terminologi? Terminologi apa lagi ini? Agama penjajah. Nah ini kan manusia-manusia itu bupati. Apa kerjanya ini? Saya hidup di Tangerang ini ya. Di Serpong ini hampir 40 tahun. Dari 79 sampai sekarang. Berapa tahun ini? Mulai dari di sini utang semua. Ya, tempat jin buang anak. Saya tahu semua di sini. Apalagi daerah Cisauk itu, saya masuk ke dalam-dalam itu, udah campur baur semua suku di situ. Ada Batak, ada Manado, ya, ada Arab. Saya pelajari, tapi tidak ada lagi pembinaan. Pembinaan geo, demo, konsos. Apa yang dibeda? Ya kondisi sosial itu harus dibina. Kalau enggak, ya, jadi pembinasa dia. Nah, jadi ya kita ada maklum juga, ya. Tapi kalau memilih ketua RT adalah orang seperti ini, itu yang salah siapa? Ya kita lihat aja nantilah. Ini masih panjang cerita ini. Kalau pemerintah tidak tegas atau Polri tidak tegas, nanti akan banyak akses lainnya. Akan banyak akses lainnya. Saya tambah dikit Pak Tobing. Ini kan Ya. bottom line ini kan Polri kan ada rencana sertifikasi Ustadz, sertifikasi pengajar agama, kan gagal. Jadi sekarang orang ini lulusan SD pokoknya bisa menghafal Quran, udah jadi Ustadz, udah ngajar yang nggak karu-karuan. Seperti yang Pak Tobing tadi bilang, yang macam Bahar Smith, Pak Habib apa berisik lah segala macam, UAS segala macam. Ini kan kalau disertifikasi kan ada pendidikan khusus yang mereka harus lewati. Nah, orang-orang nggak berpendidikan, semua otaknya otak dengkul, terus ngajar di pesantren, di madrasah, di masjid. Ya ini hasilnya ya begini. Itu aja Pak Tobing. Ya, makanya kenapa kan, mereka menolak sertifikasi ulama, sertifikasi ustadz? Kenapa mereka menolak? Soalnya mereka tahu yang ustadz ini kan nggak berpendidikan semua.
Utaknya utak utang, kagak ada utak. Itu Loh, kan, semua jadi Itulah bersertifikat makanya ini saya Pak Dobing, bilang. ini sebagai itu presiden, Pak Andi, dia harus malu. Presiden harus malu, negara gua kok begini ya. itu bersertifikat semua Pak Andi. Ada Sertifikat apaan? sertifikatnya semua Pak, sertifikat utang tapi Pak. Ya itulah, repot. Jadi seperti ini presiden, sebagai presiden Jokowi ini harus malu. Negara gua kok begini, orang sembahyang aja dibacok. Gimana sih? Yang bener aja. Jadi ini presiden harus malu, harus nggak tahu deh kalau masih ada kemaluannya. Aja deh Pak Tobing, repot Pak Tobing. Thank you. Iya, makanya Silakan. paradigmanya beda-beda. Paradigma Arab, ke Arab-Araban dibawa ke paradigma Indonesia, paradigma nasional. Makanya sekarang pun udah dirubah-rubah, paradigma dibikin konsensus. Saya kaget juga itu dilema paradigma dijadikan konsensus karena dia nggak mengerti. Konsensus Jadi ini itu bisa. Pak Tobing, jadi Pak Tobing ini harus ikut malu juga nih. Ini ke tetangga kamu nih di Tangerang Pak Tobing. Gimana sih? Your next door neighbor ini Pak Tobing. Gimana sih? Iya, iya, kita bilang sekarang kan saya tidak berkuasa. Kalau saya berkuasa dulu, kalau saya jadi danmen atau jadi dandim di sini, oh saya seret itu orang. Nggak takut saya, karena saya punya Enggak, Pak pasukan. Tobing. Kalau sekarang saya nggak Pak ada Tobing. pasukan saya. Ya, ya, seperti Pak Paul bilang, Pak Tobing pergi ke kantor bupati, kantor lurah. Cuman kulo nuwun, Bapak mau tanya gitu. Apa kamu? Saya Jenderal Tobing kan udah gitu. Cuma mau nanya, ini kan tetangga Pak Tobing. Iya itu Cuma penting kulo loh Pak. nuwun Mungkin aja. yang itu penting loh Pak Tobing. Maksudnya kelihatannya hanya kehadiran. Tapi Iya, kan Pak tapi Tobing punya paling hak. bupati ngomong Pak apa? Tobing Sekarang sebagai gini, wakil dari kami, mewakili suara kami yang memberontak ini Pak. Wah kalau enggak kita minta pisah dari Indonesia. ya tapi paling bupati kalau dibilang begitu sudah diserahkan kepada polisi. Lo datengin polisinya dong Pak. Kita datengin polisinya. Iya Pak, saya tahu Pak polisi kan bilang, oh ya kita sudah jalani sesuai prosedur. Iya Pak, sesuai prosedur beneran ya Pak. Kita kawal loh Pak. Jangan sampai dilepas 1 tahun dilepas nih Pak. 3 tahun dong Pak. Gitu. Iya. Kalau enggak tanya apa Bapak perlu saya kasih uang lagi tambahan. Kalau perlu gitu Pak Tobing. Langsung aja bilang apa perlu Iya. tambahan uang Pak. Mereka kasih berapa sih kita tambahin 2 kali lipat Pak. Gitu aja Pak Tobing. Ya, kalau aturan mainnya mereka berikan kuasa kan. Ya, berikan kuasa kepada si Pak Adi ya. Pak Adi apa itu? Yang lawyer kita. Iya, cuma kan Ya, gini Pak Tobing. Itu kan pasal 156 yang nggak ada. Kita nambahin, kita nimpahkan boleh Pak. iya, Walaupun kalau kita diberi bukan kuasa. korban. Kalau pasal 156 ini kan bukan delik aduan Pak. Delik hukum. Ya, tapi kita harus ada kuasa dulu. Nanti Ada kalau polisi dong, kan tanya, ada Pak Yonatan. Kita kan punya LBH sekarang. ya, asal ada Jadi kuasa dari pihak yang korban. nggak usah Pak. Oh, nggak bisa Pak Loh, Paul. ini contoh nih ya, ini Gilbert kemarin ngomong masalah zakat. Itu semua orang bisa ngelaporin dia kok Pak. 156 itu nggak perlu korban Pak. Yang penting ada kejadian. Itu kan delik hukum, bukan delik aduan, delik umum. Ya, cobalah nanti tanya Pak Adi. Bisa Ya, nggak makanya tambahin kuasa? kalau iya nanti Pak Tobing berangkat dengan Pak Adi. Kalau Ya, cuma Pak boleh Adi aja. doang kan polisi kan sudah sesuai aturan, tapi kan nanti Pak Tobing sebagai pelapor mewakili kami, ya kan? Iya. Ya, Nanti kan saya kasih, kasih tahu kan. Gara-gara ini bisa seluruh Indonesia bergejolak. harus Pak, harus bergejolak Pak. Kalau enggak selamanya akan begitu terus. Besok gampang, orang Kristen mah baik-baik semua. Bukan baik-baik Pak, penakut Pak. Harus ada yang berani, harus ada kita berani. Malah Bisa, iya itu kan hak asasi manusia Pak Tobing, hak asasi manusia untuk berdoa kepada Tuhannya. Kenapa mesti dilarang? Kenapa mesti dibacok? Ya itu Pak, ajaran itu Indonesia yang ajaran sesat. hanya itu ajaran setan, Tuhannya setan. Ini perut buncit dulu, ini perut buncit sekali, perut buncit silakan perut buncit. Oh